Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Kastolani izin menyampaikan modul ajar PAI dari saya. Komentasi awal, peserta didik dapat menjelaskan pengertian azan dan iqomah, ketentuan dan tata cara mengumandangkan azan dan iqomah. Untuk profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin, profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, dan bernalar bisnis. Untuk profil pelajar rahmatan lil alamin yang ingin dicapai adalah berkeadaban atau beradab, ta'adub atau tegak lurus. Untuk sarana prasarana di sini laptop, speaker, LCD, proyektor dan alat tulis lainnya. Kemudian target peserta didik yaitu kelas 2. Untuk model pembelajaran ini berbasis cooperative learning dengan metode demonstrasi. Untuk tujuan pembelajaran, peserta didik dapat memahami dan mengumandangkan azan dan iqomah. Kemudian untuk kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian azan dan iqomah. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tentuan dan cara mengumandangkan azan dan iqomah dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan dan mengumandangkan azan dan iqomah. Untuk pemahaman bermaknanya, menunjukkan perilaku ketaatan beribadah kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertanyaan pematik, yang pertama adalah bagaimana perasaan kalian ketika mendengarkan azan sudah berkumandang. Dan yang kedua, bagaimana sikap kalian jika mendengar azan dikumandangkan. Kemudian yang ketiga, di mana biasanya kalian mengerjakan sholat. Ya. Untuk kegiatan pembelajaran, untuk pendahuluan, sebelum mulai pembelajaran, peserta didik dengan hangat menanyakan kesehatan ya. Guru menanyakan kesehatan, gimana kabarnya, kemudian mengecek kehadiran, kemudian berdoa, kemudian peserta didik guru menunjukkan tujuan pembelajaran, kemudian ada kayak tepuk-tepuk untuk bernyanyi agar lebih semangat gitu. Kemudian untuk yang ketiga, melakukan penilaian awal atau tahapan awal tadi melalui serangkaian pertanyaan pendahuluan. Tujuannya untuk mengukur pemahaman awal mereka terhadap materi yang akan dipelajari. Untuk kegiatan inti, guru memberikan penjelasan lengkap mengenai pengertian azan dan ketentuan azan dengan teliti mengumandangkan azan lafal yang benar. Kemudian yang kedua, peserta didik diajak berpartisipasi mengucapkan lafal-lafal terkait dengan azan dan iqomah dengan tujuan meningkatkan pemahaman mereka tentang azan dan iqomah. Kemudian peserta didik diminta untuk mengingat dan menyebutkan ketentuan serta lafal azan dan iqomah sebagai langkah untuk mengevaluasi pemahaman mereka terhadap materi yang baru dipelajari. Setelah penjelasan selesai, peserta didik diberi kesempatan untuk melakukan praktek mengumandangkan azan dan iqomah dengan benar dengan bimbingan guru untuk memastikan teknik yang tepat. Kemudian yang kelima, guru mengakhiri pembelajaran ini dengan menekankan poin-poin utama yang telah dipelajari dan memastikan pemahaman yang tepat terhadap materi mengenai azan dan iqomah. Untuk kegiatan penutup, guru mengulas kembali semua kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian guru dan peserta didik menjalankan sesi tanya jawab, mengevaluasi pemahaman tentang materi. Kemudian guru menyusun rencana tindak lanjut, memberikan tugas kepada peserta didik. Kemudian guru menyajikan perkiraan kegiatan yang akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya. Untuk asesmen, yang pertama tadi pertanyaan tematik sebelum pembelajaran dimulai dengan tanya jawab terhadap siswa. Kemudian untuk tes selanjutnya penilaian proses observasi sikap atau performa berupa tanya jawab. Kemudian dilakukan tes tertulis. Untuk pengayaan dan remedial, untuk pengayaan siswa dibuat kelompok mengurutkan lafal adzan yang telah disiapkan oleh guru. Kemudian diurutkan satu persatu dengan baik dan benar. Kemudian siswa mempraktekkan azan dan iqomah. Untuk remedial, kegiatan remedial dengan cara melihat hasil asesmen yang telah dicapai. Kemudian mengulas kembali materi yang sulit. Kemudian memberikan pertanyaan secara lisan. Mungkin itu Bapak, matur suwun. Untuk speakernya Pak Prof. Ngapunten. Belum on. Oke, baik Mas. Nggih, Pak. Dengan mengajar materi adzan dan iqomah Nggih. menggunakan model PBL ya. Nggih, PBL Cooperative Learning. Oke. Bagaimana? Apa yang dilakukan oleh peserta didik itu ketika menggunakan PBL? Diajak langsung praktek, Prof. Diajak praktek untuk melakukan azan itu tadi, kemudian untuk selanjutnya mengurutkan tadi diskusi, mulai urutan-urutannya tadi yang telah disiapkan oleh guru.
kemudian diurutkan biar supaya anak-anak bisa gitu, Prof. Jadi yang namanya model PBL Oke, itu untuk materi Adzan dan Iqomah, maka peserta didik yang terlibat oke, dalam proyek yang sifatnya praktis yang berkaitan dengan pelaksanaan Adzan dan Iqomah. oke. Itu aja. Sebut saja proyeknya apa? Oh, untuk kegiatan sholat duhur Oh, setiap hari akan dilaksanakan jam sekian. oh, Siapa imamnya, siapa muadzinnya, siapa yang ikomah. oh gitu. Oke, Prof. Itu proyek, Mas. Oke. Nah, demonstrasinya, metodenya. Oh, oke. Kemudian anak suruh mendemonstrasikan bagaimana adzan dan bagaimana ikomah itu. Oke, Prof. Ya, clear gak nih? Oke, Prof. Sampun ngertos nggih. Nah, iya, Nggih, nggih. itu metodenya apa? Guru tunjuk siapa yang Nggih, paling pintar jadi muadzin, masih. suaranya bagus siapa? Oke, kamu kasih contoh. Nggih, Atau jenengan sendiri yang muadzinnya atau ikomahnya. nggih. Nggih, Prof. Siap, siap. Pikir sama apa, Mas? Nggih, Prof. Cooperative learning. Ya, Nggih. saya Bapak learning. tanya, gimana kooperatifnya itu? Apa yang dilakukan oleh peserta didik? Ini ya tadi diskusi tadi, Bro. Menjelas guru memberikan contoh tadi, contoh yang tata cara azan, kemudian di teman sebangkunya itu tadi gimana menyimak bener apa enggak gitu, Bro. Ya, jadi kata kunci kooperatif itu kan bekerja sama ya, bekerja dalam kelompok. Ya, Mas? Oke, Kata kunci kooperatif itu. Nanti apa? Sudah sama secara kelompok. Siapa yang sudah paham? Sudah hafal lafaz adzan, lafaz iqomah. oke, Oh, saya sudah. Nah, itu kooperatif bareng-bareng. Ada kerjasama, ada interaksi antar peserta didik, oke, gitu kan? Nah, kooperatif. Kemudian ada proyeknya, pelaksanaan gimana merancang pelaksanaan adzan yang oke. mengawali sholat jamaah, kemudian demo. Jadi Mempraktekkan. kira-kira proyeknya itu kayak tugas takmir, Oke, ya kan? Kooperatif itu kerja bareng. Oh, kamu bagian ini, bagian ini, bagian ini. Demonya yang muadzin oke, dan yang baca ini koma. oke, Prof. Kira-kira. Oke. Matur suwun, Prof. Lihatnya. Ya, saya hanya ngikuti katakan apa model sama metodenya loh. Oke, Tapi kira-kira begitulah. oke, Ini Prof. kan kelas 2 ya, Oke, kelas kelas 2. 2 ya. Wah, ini saya juga nggak tahu kelas 2 itu sudah ada. Kelas Oke, 2 itu menurut saya yang paling pas ya hanya demonstrasi saja. demonstrasi nggih. Itu saja. Bisa mendemonstrasikan hafal, kemudian bisa melafatkan atau mendemonstrasikan adan sama iqomah. Udah itu aja. Nggih, Prof. Menurut saya nggak perlu cooperative learning sama PBL itu. Oh, nggih. Itu kelasnya udah beda itu. Nggih, Ya, siap, Prof. bisa. Poinnya dapat. Nggih, siap, Prof. Insyaallah bisa Jadi nggih. nggak perlu ada PBL atau PPL nggih. cooperative learning ya. Nggak perlu. Nggih. Langsung demonstrasi nggih. Langsung metode demonstrasi. Oke, Mas. Sekarang baca Nggih, Al-Quran. nggih, Prof. Ya. Ada surah Al-Imran ya. Mulai ayat pertama. Ali Imran nggih, kita Ya. siap, Prof. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Allahul azim. Oke. Sekarang Mas siapkan kertas. Nggih, siap, Prof. Qra'ul Qur'ana sabahan wa lailan. Di foto di JPG saya. Matur suwun nggih, Prof, ya atas bimbingannya. Mohon maaf jika ada salah. Hmm. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.